Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Kisah tentang Luna. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Selamat ya mas. Farah yang memberi ucapan selamat kepada Zulham. Makasih Far. Ucap Zul pada Farah. Kamu gak apa-apa kan? Untuk sekarang sejujurnya Farah masih belum siap menghadapinya mas. Tapi Farah akan berusaha. Itu demi Umi dan Abah. Ucapnya kemudian berlalu meninggalkan Zulham di teras rumahnya. Malam berikutnya Luna masih berbaring di ranjang sembari melihat cincin yang tersemat di jarinya. Ia belum bisa tidur karena memikirkan Zulham. Entah mengapa tiba-tiba seperti ada seseorang yang memanggil namanya. Ia bangkit dari ranjang dan mengintip di balik tirai. Namun ia tak melihat siapapun. Hingga tiba-tiba saja rasa kantuk menyerang. Ia pun merebahkan tubuhnya untuk tidur. Luna, panggil seseorang. Suara itu seolah berbisik di telinga Luna. Luna membuka matanya yang terpejam. Hanya tatapan kosong yang terlihat. Luna, keluarlah. Suara itu kembali berbisik. Dalam keadaan tak sadar, Luna berjalan sendiri keluar dari kamarnya. Ia terus berjalan dan kini Luna berada di luar rumah. Pintu pagar ia geser. Di luar tampak kendaraan Tony tengah terparkir. Seakan sudah tahu Luna akan keluar. Ya, memang Tony akan memanggil Luna. Kini Tony memiliki ilmu yang dapat mengendalikan pikiran orang lain berkat persembahannya kemarin kepada Nyai Ambar. Ia tak perlu bersusah payah lagi seperti semula. Makin hari makin banyak ilmu yang dikuasainya itu. Iya sayang, kemarilah, batin Tony. Ia senang melihat Luna datang menghampirinya sendiri meskipun dalam keadaan tak sadar. Luna keluar melewati pintu gerbang. Ia terus berjalan perlahan. Luna, kamu mau kemana malam-malam begini? Beruntung Pak Heru baru pulang dari kerja lemburnya. Luna tak menyauti pertanyaannya dan terus berjalan. Pak Heru menarik tangan Luna. Luna, hai. Ayahnya menggoyangkan tubuh Luna seolah menyadarkan Luna. Luna pun pada akhirnya tersadar berkat ayahnya. Loh, Papa? Ia heran sendiri, celingukan, menyadari sekarang ada di luar rumah. Seingatnya terakhir ia tengah tidur di kamarnya. Kamu ini kenapa sih? Papa tanya kamu mau kemana, malah dicuekin. Ucap Pak Heru menatap curiga. Luna nggak tahu, Pak. Tadi seingat Luna sih lagi tidur kok di kamar. Luna kebingungan sendiri. Kamu ngelindur kali, Lun. Ya ampun. Ucap papanya menggeleng. Iya, mungkin, Pak. Luna menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dasar, gimana kalau nggak ketemu Papa di sini? Mungkin kamu udah keluyuran malam-malam gini di luar. Iya, untung ada Papa. Kalau nggak, nanti Luna gimana ya? Ya sudah, ayo masuk. Calon pengantin jangan keluar rumah malam-malam, Pak Mali. Luna pun ditarik masuk ke dalam rumah oleh ayahnya. Tony geram dibuatnya. Namun ia tak beranjak sedikit pun dan akan mencoba kembali. Tiap mulai tidur Luna selalu berjalan keluar dari kamarnya. Namun selalu dihentikan oleh papanya yang masih terjaga di ruang TV. Hingga membuat Tony mengurungkan niatnya untuk kali ini. Esok akan ia coba kembali. Sementara Pak Heru kini mengira bahwa anaknya bukan sekedar mengigau. Tapi ia curiga gangguan itu kembali meneror anaknya. Pagi-pagi Luna sudah berangkat pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan. Meskipun semalam ia kurang tidur, tapi ia ingin sekali pergi.
Sudah lama sekali ia tak pergi berbelanja sendiri. Segarnya embun pagi ia rasakan. Sejuknya udara pagi, ujarnya sambil terus berjalan. Tony yang semalam tak pulang dan masih memarkirkan mobilnya di sekitar tempat tinggal Luna, menyadari bahwa Luna kini tengah sendiri dan melihatnya berjalan keluar. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ucapnya tersenyum. Ia berpikir untuk membuntuti Luna dahulu agar Luna menjauh dari rumahnya, supaya tak ada lagi yang mengganggunya. Namun setelah berjalan hingga persimpangan, Tony mulai mengendalikan kembali pikiran Luna. Luna pun tiba-tiba merasa ngantuk berat. Tanpa sadar, ia pun mulai tersandar pada tiang lampu merah dan tertidur. Pikiran Luna pun kini dikuasai kembali oleh Tony. Ia berjalan berbalik arah dan tujuannya tertuju ke arah sebuah mobil di seberang jalan. Tony pun menyambut Luna yang tak sadar itu dengan senang hati. Ia keluar dari mobilnya dan tersenyum puas. Kini Luna ada di hadapannya. "Ayo masuk mobilku, Luna," ajaknya sembari menarik tangan Luna, mengarahkannya agar segera masuk ke dalam kendaraannya itu. Luna hanya menurut begitu saja. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menahan lengan Luna sebelum ia masuk ke dalam mobil Tony. "Luna!" Ternyata Zulham yang memegangi tangan Luna. Namun Luna tak merespon Zulham. Ia pun spontan menarik Luna dan menutup pintu mobil Tony. "Hai, siapa kamu?" tarik-tarik Luna. Tony geram melihat gadis pujaannya disentuh laki-laki itu. "Kamu yang siapa? Main bawa-bawa calon istri orang." Zul ketus karena kesal. "Hah? Calon istri?" Tony menganga, tak percaya. "Ngada-ngada." Tony terbahak-bahak, merasa pengakuan itu sangat tak masuk akal. "Hai Luna, ini saya, Zul. Bisa dengar kan?" Zul merasa aneh, Luna tak meresponnya sedikit pun. Tony makin geram dan mendorong Zulham kasar. "Apa-apaan sih kamu?" Tony melepas paksa tangan Zulham dari lengan Luna. "Kamu jangan kasar dong, dia itu calon istri saya," tegas Zul yang terpancing emosinya. Ia menyadari ada yang tak beres melihat sikap Luna yang tak menggubrisnya. "Jangan mimpi deh, jangan ngaku-ngaku. Mending pergi sana, jangan cari ribut." Tony melotot saking geramnya. Ingin sekali ia hempaskan tubuh Zulham dengan kekuatan di ujung jari-jarinya. Namun ia urungkan karena tak ingin ketahuan ia memiliki kekuatan gaib. Tony berusaha mendorong Zulham yang terus menepis, melawan. Tony mencengkram kuat kerah pakaian Zulham. "Luna, istighfar, ingat Allah Luna," teriak Zul pada Luna. Sontak Tony melepas cengkramannya mendengar kata itu keluar dari mulut Zulham, membuat tubuhnya terasa panas. Ia tersandar ke bumper mobil dan Zul heran dibuatnya. Sementara Luna lambat laun tersadar kembali. "Loh, Mas, Tony, ngapain kalian ada di sini?" Ia heran dengan kehadiran dua lelaki yang dikenalnya ada di hadapannya sekarang. Ia juga heran atas diri sendiri mengapa ia ada di sana. Harusnya sekarang ia ada di pasar sedang berbelanja. Tony perlahan bangkit dan gelagapan di hadapan Luna yang tersadar. "Luna, kamu ini kenapa sih?" tanya Zul kini tambah heran karena Luna seperti tak menyadari kejadian saat ia hendak masuk ke dalam mobil Tony. "Kenapa apa, Mas?" Luna bingung mendengar pertanyaan dari Zulham. "Luna, kamu kenal dia?" Tony menyelah di tengah-tengah Zul dan Luna. "Oh, ini kenalin Ton, ini Mas Zulham, calon suami aku. Lupa belum sempat ngenalin kalian." Tony mendelik. Kini ia mau tak mau harus percaya dengan yang dikatakan Zul tadi. Kenapa ia tak tahu soal ini? Ia kesal sendiri, mengumpat dalam hati. Ia juga tambah kesal, gagal membawa Luna. "Ini Tony Mas, teman Luna." Kedua lelaki itu tak saling menyahut apa yang Luna katakan. "Ayo pulang ke rumah, ngapain kamu di luar sendirian? Kan bahaya." Mata Zulham melirik Tony. "Tadi Luna mau ke pasar Mas, tapi seingat Luna
tadi ketiduran deh, jawabnya polos. Zul yang mendengarkan kini keheranan sendiri. Tidak mungkin Luna ketiduran di jalan. Memang ada yang tak beres, pikir Zul. Ia melirik kembali pada Tony. Entah kenapa ia menaruh curiga pada lelaki yang disebut teman itu oleh Luna. Lun, kalau gitu aku duluan ya, ucap Tony yang gelisah. Ia menangkap kecurigaan Zulham terhadapnya, dan ia memutuskan lebih baik untuk pergi sebelum Zulham mencurigainya lebih lanjut. Zulham mengantar kembali Luna pulang dan Luna pun tak jadi pergi ke pasar. Zulham menyarankan agar Luna tak keluar rumah, mengingat sebentar lagi pernikahan mereka akan segera dilaksanakan. Setelah itu Zul tak berkata lagi. Mereka pun sampai di depan gerbang. Luna pun berniat turun, namun Zul menghentikannya sejenak dan memberikan beberapa kotak makanan yang disusun rapi itu kepada Luna. Ini dari Umi, saya suruh bawa buat kamu. Zul berbicara tanpa menatap Luna. Luna pun mengambil kotak makanan itu. Mas, kenapa? Luna heran akan sikap Zul yang terasa dingin padanya. Laki-laki itu, Zul kesal, ingat akan sosok Tony. Saya nggak bisa lihat kamu sama dia berdekatan. Ia tak bisa mengatakan tentang kecurigaannya. Luna mengerutkan dahinya dan tersenyum. Mas cemburu sama Tony? Tanya Luna yang membuat akhirnya Zul mau menatapnya. Kenapa? Saya nggak boleh ya cemburu. Lihat calon istri sendiri jalan sama laki-laki lain. Sautnya sedikit terlihat ngambek. Masya Allah mas, Tony itu cuma teman aku. Janganlah cemburu mas sama dia. Lagian siapa yang jalan sama dia? Orang Luna nggak tahu tadi kenapa tiba-tiba ada di sana. Ada mas lagi. Jawab Luna membela dirinya sendiri. Memang ia tak merasa melakukan kesalahan. Mungkin Luna tadi ngelindur lagi deh. Tapi kayaknya Tony lihat, makanya mungkin mau bantuin Luna. Cetusnya kemudian membuat Zul melihat bola mata Luna tajam. Ngelindur? Iya mas, semalam juga ngelindur mulu kata papa. Mungkin makanya Luna ketiduran di jalan tadi karena masih ngantuk gara-gara tidur gak nyenyak. Terus aja semalam kebangun sambil berdiri. Zulham memandang gadis yang dicintainya itu begitu serius. Jangan-jangan gangguan itu kembali Lun. Ucap Zul sontak membuat Luna mendelik ke arahnya. Mas ini jangan takut-takutin deh. Luna yang merasa cemas seketika. Ya udah masuki, perintah Zulham seketika. Jangan pikirkan kata-kata yang barusan ya. Lanjutnya tak ingin membuat pikiran Luna terbebani. Ya sudah mas, Luna masuk ya, gak mampir dulu. Bukannya gak mau, tapi harus berangkat kerja dulu, takut telat. Oh gitu, ya udah cepet berangkat sana. Bilang makasih ke Umi ya buat makanannya. Ucapnya sembari membuka pintu mobil. Iya nanti disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Luna tersenyum. Farah, di sini. Tony melambaikan tangan, ia berjanji akan mentraktir Farah, dan sebelumnya ia sudah mengajak Farah sarapan bersama. Tony, ngapain ngajakin sarapan? Orang lain mah ngajaknya dinner, breakfast. Kamu malah ngajak sarapan. Farah ketus, namun senang ada teman yang menemaninya. Siapa tahu kamu kalau di rumah nggak bisa sarapan gara-gara masmu itu. Celetuknya membuat Farah melotot. Ia hanya tersenyum. Ya elah gitu doang, lagian aku udah nyerah dan udah mutusin buat move on. Ujar Farah. Ia berusaha ceria, padahal hatinya sedang terluka. Lah kenapa? Kemarin sampai ditangisin segala. Aku menghargai Umi dan abahku aja, lagian masku gak bisa memberikan hatinya buat aku sampai kapanpun. Wah hebat kamu Farah. Kenapa sih gampang nyerah? Lagian dia bukan kakak kandung kamu. Siapa tahu lama-lama kan nanti jatuh hati sama kamu. Itu gak akan terjadi karena 2 mingguan lagi masku nikah sama tunangannya. Oh kalau masalahnya begitu sih gak tahu juga ya. Pasti bingung. Farah hanya manggut-manggut. Mereka pun memesan sarapan dan lanjut ngobrol sambil makan. Beruntung banget si Luna bisa dapetin masku itu. Farah melamun sejenak membayangkan wajah Luna dan Zul.
Hati Tony bergetar mendengar nama itu. Ia pun menduga jangan-jangan kakaknya itu adalah Zulham yang ngaku akan segera menikahi Luna. Luna? Tony tegang menunggu pemaparan dari Farah. Iya, Luna yang waktu itu pasien abahku itu loh, pernah aku ceritain. Apa? Jadi benar Luna akan segera menikah? Kupikir cuma gurauan belaka supaya aku pergi. Nggak bisa, Luna milikku. Tony bicara dalam hatinya. Ia sangat marah hingga tak bisa berkata apapun lagi. Siang pun kini telah berganti malam. Tony menyusun rencana agar bisa membawa Luna malam ini juga, apapun yang terjadi. Ilmu sihir tak bisa sepenuhnya ia andalkan. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Luna. Tony datang dengan beberapa kotak makanan yang dibawanya ke rumah Luna untuk Luna dan kedua orang tuanya. Ia mengabarkan akan bertamu untuk mengucapkan selamat kepada Luna atas pernikahannya. Tentu saja itu hanya alasan, karena tujuan kesungguhannya bukan itu. Dimakan om tante, sengaja Tony bawa, katanya ini yang paling enak dan banyak dicari akhir-akhir ini. Luna dan kedua orang tuanya menerima dengan senang hati dan langsung memakannya. Di tempat lain, Farah sedang menuju ke rumah Luna untuk mengecek beberapa hal soal persiapan pernikahan Zul. Umi tak enak menanyakan lewat telepon, jadi Umi memutuskan untuk pergi sendiri. Farah yang mengetahuinya segera bersedia menggantikan Umi pergi. Umi tak enak hati pada Farah, namun Farah meyakinkan ia akan baik-baik saja dan akan membantu segala urusan mengenai pernikahan Zul. Saat Farah hampir sampai ke rumah Luna, ia melihat Luna tengah tak sadarkan diri, sedang digendong seseorang. Ia menyindik-nyindik sosok itu. Tony? Farah sangat kaget, ternyata Tony yang tengah membopong Luna dan dimasukkan ke dalam mobilnya. Mau kemana Tony? Kenapa dia membawa Luna? Farah yang khawatir akan keadaan Luna, meski ia sempat membencinya, tapi kini ia mulai membuang perasaan buruk itu. Tak berselang lama mobil pun melaju. Farah memutuskan untuk mengikuti kemana Tony akan pergi. Ia mencegat taksi dan meminta membuntuti mobil Tony diam-diam. Ia panik mengambil ponsel dalam tasnya, lalu segera menghubungi Zul. Iya Far, kenapa? Zul menjawab telepon dengan santai. Mas, Luna mas. Farah panik, tak bisa merangkai kata-kata. Sopir taksi sesekali melirik tanpa berani bertanya. Kenapa Luna? Zul langsung berdiri dari duduknya. Ia bangkit dan mengambil kunci mobil lalu pergi meninggalkan kantornya. Yang saat itu Zul masih bekerja lembur bersama timnya. Mas, Luna gak sadarkan. Belum selesai ucapan Farah, ponsel Farah mati kehabisan daya. Duh, mati lagi. Apa boleh buat? Yang bisa Farah lakukan sekarang adalah mengikuti kemana Tony membawa Luna pergi. Zul menyetir mobil dengan sangat cepat. Hatinya dilanda cemas akan keadaan Luna. Mendengar Farah yang panik, segera ia lajukan mobilnya ke rumah Luna. Saat tiba pintu rumah terbuka. Zul pun masuk dan mendapati calon mertuanya tersandar di sofa. Ia berusaha membangunkan, namun tak kunjung mereka membuka mata. Astagfirullahaladzim. Ia melihat mama dan papa Luna yang pingsan dan tak tahu apa sebabnya. Zul juga menggeledah isi rumah tak menemukan sosok Luna. Ia sangat panik dan tak tahu harus apa. Teringat calon mertuanya yang tak sadarkan diri. Zul memilih membawa mereka terlebih dahulu ke rumah sakit. Ia takut akan terjadi hal buruk. Mobil Tony pun berhenti di sebuah rumah besar dan terlihat mewah. Farah pun turun dari taksi dari kejauhan agar tak diketahui keberadaannya. Tony, kamu sebenarnya ngapain? Dalam batin Farah bertanya-tanya. Terlihat Tony membopong Luna yang masih tak sadarkan diri. Ia mengendap-endap masuk ke dalam. Farah berhasil masuk ke dalam, namun sayang, kini tak terlihat lagi keberadaan Tony yang membawa Luna. Farah pun berjalan menyusuri tiap ruangan dan tiap kamar yang berjejer. Ia tak menemukan apapun kecuali banyaknya kamar kosong.
hingga matanya tertuju pada lantai atas. Ia perlahan naik tangga, takut Tony mengetahuinya. Jantungnya terpacu, tapi ia terus melangkah. Ia melihat ada 2 pintu kamar di ujung, saling berdampingan. Perlahan Farah membukanya dan ia sangat syok saat melihat ke dalam arah kamar. Farah membekap mulutnya ketika melihat ada 3 gadis dalam kamar yang keadaannya sangat mengenaskan. Pakaian yang compang-camping dan penuh dengan darah, dan sebagian sudah mau mengering. Farah tak tahu mereka masih hidup atau sudah meninggal. Ia tak mau mendekati mereka karena ketakutan. Langsung ia tutup pintu kamar itu. Ya Allah, Tony, apa yang terjadi? Ia bertanya-tanya sendiri, apa mungkin ini perbuatan Tony? Entahlah, Farah tak ingin ambil pusing dan seketika ingat akan Luna. Cepat-cepat ia buka pintu kamar sebelah. Tony! Ia tak menyangka Tony benar-benar membawa Luna dalam keadaan tak sadar. Farah? Tony kaget dengan kehadiran Farah. Ia tak menyangka aksinya membawa Luna diketahui oleh Farah. Pikirannya tertuju pada kamar sebelah. Apakah Farah melihat para korbannya atau tidak? Kamu mau apain Luna? Kenapa kau bawa Luna? Farah masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia pun menerobos masuk dan memeriksa keadaan Luna tanpa mempedulikan Tony. Luna, bangun Lun! Farah sangat panik melihat Luna yang dibaringkan di atas ranjang. Tak juga kunjung sadar. Kamu apain Luna, Tony? Farah meneriaki Tony. Tony agak lega, sepertinya Farah tak mengetahui perial kamar sebelah. Melihat ia hanya peduli pada kondisi Luna. Dan Tony tak bisa lagi berdalih setelah kepergok oleh Farah. Ia pun mengatakan pada Farah bahwa ia mengenal Luna sejak masa sekolah. Dan Tony mengaku sangat mencintai Luna. Namun ia selalu ditolak. Dan kemarin ia mendapat kabar bahwa Luna akan segera menikah. Ini membuatnya sangat marah dan nekat membawa Luna karena tak rela bahwa ia harus kehilangan Luna. Jadi, waktu aku ceritain tentang Luna, kamu udah tahu? Tony mengangguk. Jadi, aku cuma sumber informasi aja. Selama ini, aku nganggap kamu teman. Ya mau gimana lagi, demi Luna, aku rela mengkhianati siapa saja. Ucap Tony membuat Farah kesal. Farah tak menyangka bahwa selama ini ternyata ia hanya dijadikan pemanfaat untuk menggali informasi tentang Luna saja. Ia tak peduli. Ini yang paling penting adalah nasib Luna. Ia tak ingin Luna seperti para gadis di sebelah. Bagaimanapun Farah kini curiga dengan Tony. Aku gak nyangka ya kamu begini. Ucap Farah. Ia berusaha mengangkat tubuh Luna, namun Tony malah menarik Farah dan menyuruhnya pergi. Awas, aku mau bawa Luna pulang. Aku sudah susah payah bawa dia, dan kamu mau menggagalkan usahaku? Gak akan bisa. Jangan segitunya, Ton. Kalau kamu memang sayang sama Luna, biarkan dia bahagia dengan pilihannya. Jangan kamu malah hancurkan hidup Luna. Alah, gak usah munafik jadi orang. Kamu juga bukannya suka sama si Zul. Farah terdiam. Ya, aku suka. Dalam hati Farah. Ini kesempatan kamu. Luna milikku dan kamu akan segera mendapatkan Zulham. Andai Luna tak ada. Pujuk Tony. Dalam pikirannya, jika Farah tak mau mengikuti keinginannya, maka terpaksa harus ia bunuh karena pasti dia akan melaporkan soal penculikan ini. Mas Zulham jadi milikku. Tanyanya pada diri sendiri yang kini mulai terpengaruh oleh kata-kata Tony. Ya, andai Luna tidak ada di samping Zul, lambat laun dia akan jadi milik kamu. Farah sepertinya terpengaruh. Ia membuat Tony tersenyum bahagia. Tanpa sadar Luna kini telah membuka matanya. Ia melihat sekeliling ruangan dan mendapati Farah dan Tony tengah berargumen yang tak jelas. Tentu saja ia kaget kenapa ia kini ada di tempat yang tak seharusnya ia berada. Setelah tenaga terkumpul, Luna bangun dari posisi terbaringnya. Farah, Tony, di mana ini? Kalian saling kenal?
Farah dan Tony melirik Luna yang masih agak lemas. "Shh, sayang, kamu gak usah khawatir ya. Sekarang kamu ada di rumahku," ucap Tony menghampiri sambil membelai wajahnya Luna. Luna terkejut akan sikap Tony. "Kenapa? Aku di sini. Aku mau pulang." Luna panik dan berusaha berdiri. Tony malah mencengkram kedua pundak Luna dan membaringkannya. Ia kini ketakutan. "Sudahlah Luna, kamu milikku mulai dari sekarang. Sudah lama aku menunggu kamu. Akhirnya kini bisa bersama juga." Tony yang tersenyum licik. Sejenak Luna melirik Farah yang mematung. Ia bertanya-tanya apakah Farah juga ikut dalam rencana Tony ini. Ia menepis pikiran buruk itu dan kembali memandang Tony. "Kenapa kamu begini, Ton? Kita teman." Luna yang terisak ketakutan. "Bagi kamu teman, bagiku bukan." Luna melirik Farah yang terdiam tanpa berani menatap matanya. "Farah, tolong aku!" rengek Luna pada Farah yang masih berdiri mematung. "Hai, kenapa masih di situ? Pergi sana, ganggu aja," tugas Tony pada Farah yang memang masih memikirkan perkataan Tony tadi. Farah menatap Luna sekejap. Ia sesungguhnya tak tega. Namun Farah kini telah termakan bujuk dan iming-iming Tony. Dengan kaki yang terasa berat, Farah perlahan pergi keluar dari kamar. Meskipun Luna memohon padanya, tak ia gubris dan berlalu meninggalkan Luna. "Farah, Farah, tunggu! Aku mohon, Farah!" Luna berteriak. Ia tak menyangka bahwa Farah benar-benar meninggalkannya begitu tega. Luna terus saja meronta, namun apa daya, ia tak bisa lepas dari cengkraman Tony. Farah tak sanggup mendengar teriakan Luna. Ia berlari menuruni tangga dan keluar dari sana. Ia menyandarkan diri pada tiang rumah Tony. Ia terduduk dan merenung dengan yang dilakukannya pada Luna. Tony tak bisa lagi menahan nafsu bejatnya itu. Ia berusaha mendapatkan kesucian Luna yang sekian lama ia inginkan. Namun Luna terus saja melawan. Ia mencakar wajah Tony. Darah pun mengucur perlahan dari luka cakaran itu. Bukannya marah, Tony malah tertawa. Darah itu ia usap dengan telapak tangannya. Tony tiba-tiba menghentikan aksinya ketika melihat noda darah di tangannya. Ia ingat bahwa mayat di kamar sebelah masih ada. Ia pun mengurungkan niat busuknya pada Luna untuk saat ini. Ia pun hendak beranjak pergi. Sementara Luna meringsut di pojok kamar dan menangis ketakutan. "Tunggu ya, aku ada urusan dulu," ucapnya melempar senyum. Tony pun pergi dan tak lupa ia kunci pintu agar Luna tak bisa kabur. Farah masih belum pergi dari teras rumah Tony. Ia masih bingung harus kembali atau tidak. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara pintu terbuka. Cepat-cepat Farah bersembunyi di balik pot tanaman besar. Di pojok teras hingga seluruh tubuhnya tak terlihat. Nampak ia melihat Tony yang memainkan jari-jarinya bak pesulap yang mengangkat tubuh para gadis yang dilihatnya sebelumnya tanpa menyentuh tubuh mereka sedikit pun. Ia kaget bukan main. Ternyata Tony bukanlah sembarangan manusia. Ia pun menduga-duga bahwa selama ini Tony lah yang mengguna-guna Luna. Luna masih menangis di pojok kamar. Ia tak menyangka Tony melakukan ini kepadanya. Kini ia tak tahu bagaimana harus keluar dari kamar itu. Sementara pintu dikunci. Ia melihat ke arah jendela. Saat membuka tirai ia mundur kembali. Ternyata tak mungkin ia meloncat karena terlalu tinggi. Luna cukup takut akan ketinggian. Ia kembali meringsut di ranjang, pasrah akan nasib yang dialaminya. "Mazul," panggilnya lirih menitikan air mata. Ia kini tak bisa berpikir jernih dan hanya menangis menatapi nasib buruknya itu. "Luna!" Panggilan seseorang terdengar dari luar. Luna bangkit dan berlari ke arah pintu. Ia kenal dengan suara itu. Ia adalah Farah. "Farah, tolong buka Farah, aku mohon!" rengekan Luna sambil menggedor pintu. "Aku nggak tahu Lun, harus nolong kamu atau enggak," jawabnya di luar pintu. "Kenapa kamu gini sama aku, Farah? Apa kesalahan yang aku buat?" Tak ada jawaban.
Luna terus menggedor tanpa henti sembari menangis memohon. "Kamu mencuri emasku, Luna, dan aku benci itu," ucap Farah, dan Luna tak mengerti apa yang dikatakannya itu. "Apa maksud kamu, Farah? Kamu merebut lelaki yang aku suka." Luna menghentikan gedoran di pintu. Ia memikirkan yang dikatakan Farah. "Mas Zul?" tanya Luna seketika, lalu hanyut dalam pikirannya sendiri. "Laki-laki yang kamu ceritakan itu?" Luna terhenti menyadarinya. Benar, itu adalah Mas Zul. Bola mata Luna membelalak tak percaya dengan apa yang dikatakan Farah. "Maaf Luna, aku sebenarnya gak tega, tapi aku juga mau hidup bahagia bersama Mas Zul." Farah, aku minta maaf. Aku gak tahu, Far. Dan semua terjadi begitu aja." "Gak usah beralasan, Lun. Aku itu benar-benar benci sama kamu. Sudahlah, sekarang terima aja nasib kamu," rutuk Farah yang emosi. Luna menitikkan air mata kembali. Ia berpasrah dan hanya tangisan pilulah yang terdengar. Sementara Farah masih mematung di balik pintu kamar dengan masih berargumen sendiri dalam pikirannya. Hatinya terluka saat membayangkan pernikahan Zul dan Luna yang bahkan belum jadi, hingga membuat hilang sudah nurani belas kasihannya itu. "Farah, jaga Mas Zulham untukku," ucap Luna terdengar putus asa. Farah bergeming mendengar nama Zul disebut. "Aku sangat mencintai Mas Zul seperti kamu yang sudah lama mencintainya. Mungkin saat kamu pergi dari sini, aku gak akan bisa ketemu lagi sama Mas Zul," lanjut Luna terisak. Entah mengapa perasaan Farah sangat, bahkan lebih sakit mendengarnya daripada membayangkan pernikahan tadi. Ia berpaling dan berniat pergi. Sudah beberapa langkah ia berjalan, namun langkahnya terhenti seketika dan melangkah cepat kemudian membuka kunci pintu. Sebelumnya Farah memungut kunci yang tak sengaja jatuh dari saku Tony di teras rumah. Dan memang dari awal ada niat ia menolong Luna meski bimbang. "Cepat pergi dari sini, Luna," perintah Farah tanpa menatapnya. Luna memeluk Farah dan berterima kasih. Ia juga minta maaf kepada Farah tentang Zul. "Sudahlah, pergi saja." Farah tak mau banyak bicara. "Ayo kita pulang bareng," ajak Luna. "Pergi Lun, nanti Tony keburu kesini. Aku gak bisa pulang sekarang." "Kenapa?" "Aku akan ke suatu tempat dulu, jadi pulanglah lebih dulu. Ayo buruan." Farah yang mendorong Luna. Luna pun menurut dan pergi dari rumah Tony. Sebelum Luna benar-benar pergi, Farah pun membuka tirai dan membuka jendela, seolah-olah Luna berhasil kabur lewat celah jendela itu. Tak lupa pintu kamar kembali dikunci dan ia pun meletakkan kembali kunci itu di teras. Luna berlari sekencang-kencangnya dan tak berhenti menoleh hingga matanya tertuju pada tempat telepon umum. Baru ia berhenti. Dengan masih ngos-ngosan ia meraih telepon umum itu dan berusaha menelpon kedua orang tuanya. Namun keduanya tak juga mengangkat telepon darinya. Tentu saja tak akan, karena kini kedua orang tuanya sedang berada di rumah sakit. Ya ampun, kenapa nggak diangkat? Luna yang panik celingukan, takut Tony akan segera pulang dan menemukannya di sana. "Mas Zul." Tanpa pikir panjang ia pun menelpon Zulham yang saat itu masih di rumah sakit. "Mas." Luna yang menangis saat telepon diterima oleh Zulham. "Luna, kamu di mana sekarang?" tanya Zulham panik, menyadari bahwa itu adalah suara Luna. "Mas, tolong Luna." "Iya, katakan kamu di mana, biar saya jemput. Jangan panik dan tunggu saya di sana," perintah Zul cepat-cepat bergegas menuju kendaraannya, lalu mengatakan alamat Tony dan Zul pun langsung pergi. Sebelumnya ia sudah menitipkan calon mertuanya itu kepada Umi. Zul memperlambat kendaraannya saat berada di sekitar tempat telepon umum. Matanya tertuju pada gadis yang sedang berjongkok sambil tertunduk di pinggir jalan. Ia menghentikan mobilnya ketika menyadari itu adalah Luna. "Luna!" Zul yang menghampiri Luna. Luna pun mendongak melihat Zul. Ia masih menangis dengan matanya yang sudah sembab.
Ia menilik-nilik seseorang yang menghampirinya. Menyadari yang datang Zulham, seketika Luna memeluk Zul erat. "Mas, aku takut," ucap Luna di pelukan calon suaminya itu. Zul tak mungkin melepaskan pelukan Luna melihat kondisi mentalnya kini. Zul mengusap pundak kepala Luna pelan. "Gak apa-apa, ada saya sekarang. Kita pergi dari sini ya." Zul yang masih menenangkan Luna. Luna pun masih trauma dengan yang dialaminya, hingga ia belum bisa menceritakan pada Zul apa yang terjadi padanya. Ia hanya bersyukur bisa selamat dari Tony yang berniat buruk padanya. Dalam kendaraan yang dibawa Zul, Luna masih terisak. Zul memberikan beberapa lembar tisu untuk Luna. "Apa yang terjadi di sana, Luna? Kamu sampai nangis gini? Saya jadi khawatir lihatnya." Zul pun bertanya, ingin tahu kebenarannya. "Tony, Mas, dia jahat sama aku." Sembari menangis, Luna pun menceritakan semuanya pada Zul dengan teliti. Namun ia tak menceritakan soal Farah yang sempat mengabaikan. Ya Allah, benar-benar itu si Tony. Berani-beraninya dia sama calon istriku. Zul yang marah mendengarnya bahwa Tony berniat buruk pada Luna. Aku saja yang sebentar lagi jadi suaminya nggak berani macam-macam. Zul bicara dalam hati. Luna menatapnya tanpa berkedip, lalu tanpa sadar ia sudah berhenti menangis. Baru kali ini ia melihat Zul marah. "Kenapa Luna? Kok bengong? Jangan banyak ngelamun." "Gak apa-apa, lihat Mas marah begini kan khawatirin Luna. Luna merasa kalau Mas sayang Luna." Jawab Luna masih memandang Zul. "Ya emang, makanya setelah ini jangan pernah keluar sendiri, apalagi ketemu laki-laki lain selain saya." Luna tersenyum dan tak terlihat sedih lagi. "Terus kamu bisa kabur itu gimana, Luna?" Pertanyaan Zul seketika membuat Luna teringat akan Farah. "Farah, Mas, dia yang bantuin Luna keluar dari sana." "Oh iya, tadi Farah yang nelpon, panik cerita tentang kamu, tapi sambungannya keburu putus. Setelah dapat kabar itu saya langsung datang ke rumah, tapi ternyata kamu gak ada. Malah mama papa kamu yang di sana dalam keadaan tak sadar." Ucap Zul panjang lebar membuat Luna panik seketika. "Mama dan papaku gak sadar, Mas." Lupa sudah perihal Farah. Kini pikirannya hanya ada bayangan kedua orang tuanya. "Iya, saya tadi bawa ke rumah sakit, takut kenapa-napa. Tadi untungnya kata dokter cuma tidur." "Tidur, Mas bilang?" "Iya, waktu mama kamu sadar, beliau bilang cuma makan kue dari Tony. Setelah Mas ambil kembali dan diperiksa ternyata benar, kuenya mengandung obat tidur." "Mama sudah sadar?" "Iya, mama kamu makannya cuma sedikit, jadi nggak lama tidurnya. Kalau papa kamu masih belum bangun, Luna, kita sebaiknya langsung ke sana ya." Iya, Mas. Makanya jangan asal main makan aja kalau dikasih makanan. Kita nggak tahu kan isinya dikasih apa. Saya itu yakin Tony sengaja ngasih obat tidur di dalamnya supaya bisa bawa kamu." Zul yang masih kesal pada Tony. "Maafin Luna, Mas. Sudahlah, bukan salah kamu kok. Kita lupakan saja ya." Ucap Zul seraya memberi senyuman termanisnya. "Tadi saya juga sempat ajukan laporan ke polisi perihal kamu hilang, tapi nggak ada bukti atau saksi waktu kamu dibawa. Malah nyuruh nunggu dulu katanya, siapa tahu pergi ke suatu tempat, dan juga tak ada bukti kuat untuk menangkap Tony. Katanya zaman sekarang ngasih makanan buat obat tidur itu sudah sering dipakai sekedar untuk prank. Saya sungguh kesal mendengarnya." Zul yang kini meluapkan emosinya. "Mas, sampai segitunya sama Luna. Makasih ya, Mas." Luna yang terpana akan Zul yang sedikit berbeda dari sebelumnya. "Oh ya, tadi kamu bilang Farah yang bantuin keluar. Sekarang mana Farahnya?" Zul kembali panik mengingat Farah. "Dia katanya mau ke suatu tempat dulu, Mas. Nggak tahu kemana, Mas. Jadi Luna pergi sendiri." Rasa khawatir Zul terhadap Farah semakin besar. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan berusaha menghubungi Farah, namun panggilan tak tersambung. Ia tak berpikir buruk dan terus melajukan kendaraannya. "Mas, apa Mas tahu kalau Farah suka sama Mas?" Seketika Zulham menghentikan mobilnya dan membuat Luna kaget bukan main.
Ya ampun Mas, kenapa sih? Kamu tahu dari mana? Zul terkejut. Luna mengetahui semua itu. Jadi Mas sudah tahu dan tetap melamar Luna. Mas kok bisa sejahat itu sama Farah sih? Luna yang tak menyangka ada seseorang yang terluka di balik kebahagiaannya itu. Luna, nggak begitu ceritanya. Sebelum acara lamaran terjadi, saya sama Farah beserta keluarga sudah merundingkan masalah ini. Dan dia sudah mengikhlaskan hubungan kita. Zul yang takut Luna akan kecewa padanya. Umi dan Abah bahkan tahu Mas. Cuma Luna yang nggak tahu. Luna yang kini terdiam emosi, merasa kesal. Apa sebaiknya kita batalkan saja pernikahan kita Mas? Luna nggak mau pernikahan kita menjadi penderitaan buat orang lain. Ucap gadis itu tanpa stres, terlihat jelas oleh Zul. Kamu ini mikirin apa sih Luna? Jangan coba-coba mengatakannya lagi. Saya nggak mau denger itu. Zul kini benar-benar takut kehilangan akan sosok Luna. Mas, bisa jelaskan yang rinci? Luna memaksa namun Zul enggan membahasnya. Lun, kita bicara. Perkataan Zul terhenti ketika telepon masuk dari Umi Zul. Zul memandang Luna sekejap sebelum menerima panggilan itu. Luna hanya menghindari tatapan dari Zul dengan dingin. Zul pun menerima panggilan itu dan juga terdengar seperti membahas Luna yang kini bersamanya. Kemudian tak lama percakapan Zul dan Umi di telepon panggilan pun diakhiri dengan ucapan salam. Ia lalu menoleh pada Luna. Papa kamu sudah bangun dan sekarang kedua orang tua kamu dibawa pulang dulu ke rumah saya sama Abah. Kita ke sana ya. Ucap Zul yang tak lagi melanjutkan perdebatan tentang Farah dengan Luna. Luna sendiri terdiam dan hanya cemberut. Meski ia senang mendapat kabar kedua orang tuanya kini baik-baik saja, Luna memilih tak merespon karena kesal. Zul yang melihat ekspresi itu hanya menghela nafas panjang dan tak tahu harus bicara apa lagi. Sesamanya di rumah Kiai, Luna sudah disambut oleh keluarganya yang sangat mengkhawatirkannya itu. Ibunya memeluk dengan haru. Banyak pertanyaan yang juga menyambut kedatangannya itu. Luna hanya menggelengkan kepala, tak tahu harus mengatakan bagaimana. Sudahlah, lebih baik biarkan Luna istirahat dulu. Kasihan tuh. Ujar Kiai prihatin melihat penampilan Luna yang acak-acakan. Mereka pun masuk dan mengantar Luna ke kamar. Mana Farah Zul? Tanya Umi seketika membuat Zul ingat kembali. Loh, dia belum pulang juga. Tadi kata Luna ada urusan dulu. Zul nggak tahu kemana dan dihubungi pun HP-nya nggak aktif Umi. Ya ampun, gimana ini? Sekarang anak kita yang hilang, Bah. Umi, jangan sembarangan ngomong. Serga Zul. Begitu besar rasa khawatir Umi mengingat tadi selepas maghrib Farah pergi ke rumah Luna untuk menggantikannya mendiskusikan perihal pernikahan Zul dan ini sudah hampir pukul 1 malam. Belum juga kembali. Assalamualaikum. Salam terucap. Farah pulang ke rumah tepat saat Umi mengkhawatirkannya. Waalaikumsalam. Farah, kamu dari mana saja nak? Umi cepat-cepat menghampirinya. Ia tak menjawabnya. Dalam pikirannya hanya Luna yang mungkin sudah mengatakan perbuatannya tadi. Terima kasih Farah sudah menolong Luna. Kata itu terucap dari mulut Zul. Farah heran, harusnya orang rumah marah padanya saat ini. Makasih mas. Farah masih bingung. Iya, Luna yang bilang kamu yang bantu dia keluar dari rumah Tony. Tony siapa? Tanya Umi bingung. Hanya ia yang tak tahu masalahnya di sana. Bukan siapa-siapa Umi, biarkan Farah istirahat. Kasihan, mungkin capek. Ujar Zul yang mendorong Farah menuju kamarnya. Farah berpikir kemudian menyadari bahwa Luna tak mengatakan yang sebenarnya kepada orang rumah. Ia sungguh tak mengerti. Di tempat lain, Tony yang sudah kembali dari hutan, tempat ia membuang mayat yang ia bunuh. Tampak kekesalan saat melihat Luna tidak ada di kamarnya. Ia begitu murka hingga membanting apa saja yang terlihat oleh matanya. Hilang sudah kini kesempatan untuk membawa Luna kembali. Padahal pernikahan Zul dan Luna sebentar lagi. Ia berjanji pada diri sendiri akan tetap mengejar Luna sampai kapanpun.
Membunuh Luna pun akan dilakukan jika perlu daripada Luna dimiliki orang lain. Saat semua orang sibuk dengan aktivitas paginya, Farah melihat ke sekeliling dan tak melihat Luna. Bahkan di dapur hanya tampak Umi dan Ibu Luna tengah bercengkrama sambil memasak. Ia pun pergi ke kamar yang disinggahi Luna di kediaman Kiai. "Luna, aku boleh masuk?" Farah yang meminta izin sembari mengetuk pintu. Luna yang masih berada dalam kamar pun bangkit dan segera membuka pintu. "Farah, ayo masuk." Luna mempersilahkan Farah untuk masuk ke dalam kamar. Hening, tak ada kata yang terucap dari kedua gadis itu. Farah meremas roknya cemas. "Maaf untuk yang kemarin." Meski begitu ragu, Farah berusaha untuk menyampaikan permintaan maafnya itu. "Maaf untuk apa, Farah? Aku yang harusnya minta maaf karena..." Ucapan Luna terhenti. "Kamu gak salah, Luna. Ini semua salahku. Harusnya dari awal aku jangan suka sama masku sendiri. Aku juga udah berusaha melupakan perasaanku sama Masul sebelum lamaran itu terjadi, Luna. Tapi entah kenapa kemarin aku begitu egois, ingin mempercayai Tony. Aku sangat marah dan sangat menginginkan kamu gak ada di samping Masul." Luna memandangnya dengan serius. "Terus kenapa kamu akhirnya menolong aku? Padahal andai aku gak ada, mungkin kamu bisa punya peluang untuk mendapatkan hati Masul." Luna pun masih heran dengan sikap Farah yang berubah-ubah. "Itu gak akan terjadi, Luna. Masul hanya akan selalu menganggap aku cuma adiknya. Andaikan kamu kemarin aku tinggalkan untuk mendapatkan kesempatan yang hanya angan-anganku saja, aku pasti membuat kesalahan besar. Kamu gak akan tergantikan, aku yakin." Luna yang mendengarnya merasa sangat terharu. "Meskipun begitu, kamu tetap datang menolongku. Terima kasih." Senyum Luna meregah. "Aku juga sudah bahas tentang pembatalan pernikahanku sama Masul. Meski Masul keberatan, aku akan berusaha, Farah." Kedua bola mata Farah menatapnya tajam. Dalam pikirannya bertanya-tanya, mengapa Luna bisa membuat keputusan sulit itu setelah kejadian kemarin menimpanya. "Kenapa? Jangan lakukan itu, Luna." "Aku gak bisa. Pernikahanku malah akan membuat kamu menderita, Farah." "Jangan, pernikahan itu tinggal sebentar lagi. Selain itu, jika pernikahan batal bukan cuma Masul yang terluka, tapi semua anggota keluarga kita juga, Luna. Jangan kamu bertindak gegabah. Terus kamu yang terluka, aku gak bisa." Luna mulai menitikkan air mata. Dalam hatinya memang sangat berat untuk membuat keputusan ini. "Iya, cukup aku saja. Tapi dengar, luka ini akan segera sembuh. Aku yakin. Jangan coba-coba untuk menyakiti Masul. Itu peringatanku." Ucap Farah tegas diiringi senyuman yang manis. "Aku juga sudah memutuskan pergi ke luar negeri untuk menimba ilmu. Jadi aku benar-benar akan melupakan Masul secepatnya." Sambung Farah sangat yakin. "Luar negeri?" "Iya, hitung-hitung sekalian cari jodoh di sana." Ini ucapannya disertai tawa. "Jangan bertindak bodoh untuk membatalkan pernikahan kamu dengan Masul. Aku rasa kamu gak akan pernah lagi nemuin orang seperti Mas Sulham. Jadi jangan kamu berpikir untuk meninggalkannya, mengerti?" Luna yang tak bisa membendung lagi perasaan di hatinya, menangis terseduh-seduh di hadapan Farah. Tak henti Luna mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf. Hatinya kini lega dan tak terbebani lagi. Perihal pernikahannya, Farah hanya mengelus pundak Luna dan tersenyum. Keluarga Luna sudah pulang kembali ke rumahnya dengan diantar oleh Sulham. Sementara Umi kini sedang asik menonton televisi sembari menikmati cemilan untuk menemaninya. "Umi, lagi nonton apa sih serius amat?" "Itu tuh berita ngeri banget. Ada banyak ditemukan mayat para perempuan, kemungkinan korban pembunuhan, yang dibiarkan gitu aja di hutan belantara, yang katanya jarang terjamah. Sebelumnya juga memang banyak laporan orang hilang, dan saat itu identifikasi memang benar para mayat itu yang dicari. Ngeri banget kan?" Ucap Umi yang matanya tak henti menatap layar televisi.
Farah menyidik-nyidik namun tak bisa melihat jelas karena wajah para korban disensor pihak televisi. Ih, kasihan ya mereka. Farah hanya menyauti Umi dengan santai. Ada juga korban selamat. Dia juga yang ngasih tahu warga dekat hutan itu lokasi mayat-mayat tersebut. Masa sih Umi? Iya beneran. Korban sempat dianiaya dan dilecehkan. Kira-kira gitulah ceritanya. Ngeri bahasnya juga. Farah masih menonton berita yang kini sedang ramai di berbagai siaran berita televisi itu. Mata Farah melebar seketika melihat baju yang dikenakan salah satu korban. Ia ingat betul bahwa pakaian itu adalah pakaian salah satu perempuan yang mungkin sudah meninggal di rumah Tony. Itu belum Farah selesai memperhatikan, saluran TV dipindah oleh Umi. Farah pun pergi dengan dugaan curiga pada Tony. Ia juga ingat terakhir Tony seperti memiliki ilmu tertentu yang tak diketahui dengan pasti. Farah kini mencari sosok Abah. Ia berkeliling rumah, akhirnya bisa bertemu di belakang rumah. Abah yang melihat kedatangan Farah langsung menghentikan aktivitasnya yang sedang memotong daun-daun di halaman belakang rumahnya. Kenapa mukamu Farah? Abah bertanya melihat ada kecemasan dalam diri Farah. Anu Bah, Farah ragu untuk bercerita, namun ia harus. Setidaknya ini demi keselamatan Luna, pikirnya. Abah tahu kamu mau bicara apa. Abah juga tahu apa yang kamu lakukan kemarin. Jadi jangan ditahan dan bicara saja. Ucap Abah membuat Farah bergeming, kaget. Jadi Abah tahu kalau Farah kemarin berbuat jahat pada Luna? Farah ketakutan. Abah akan marah padanya. Tentu. Waktu semalam Zul mengatakan nama Tony, Abah mencoba cari tahu dengan menerawang dalam alam pikiran Abah. Ternyata putri Abah juga ikut terlibat. Abah nggak nyangka. Ucap Abah membuat Farah gelisah. Abah, maafkan Farah. Seraya air mata membasahi pipinya yang putih itu. Penyesalan terlihat dari diri Farah. Nggak apa-apa Farah, jangan menyalahkan diri ya. Abah tahu dalam diri kamu masih ada hati nurani. Buktinya kamu bantu Luna keluar juga kan? Setelah melihat kamu begitu berani berkorban untuk kebahagiaan Luna dan Zul, Abah sangat bangga nak, memiliki anak cerdas dan baik hati seperti kamu. Abah mencoba menenangkan Farah. Semoga saja dapat menghiburnya sedikit. Makasih Abah, aku pikir Abah akan marah sama Farah. Sudahlah, Abah nggak marah. Yang terpenting jangan kamu ulangi ya. Pinta Abah yang dibalas dengan anggukan oleh Farah. Jangan temui Tony lagi, dia bukan orang baik. Setelah Abah tahu ternyata memang selama ini Tony yang selalu mengganggu hidup Luna. Demi mendapatkan Luna, dia bahkan sampai rela mempersembahkan hidupnya untuk iblis. Astagfirullahalazim. Farah yang memang sudah menduganya kini mengerti. Pantas saja malam itu ia melihat aksi tak biasa Tony seperti pesulap di TV saja. Ternyata memang dibantu iblis. Farah juga mengangguk tanda mengerti. Abah, jangan-jangan korban di TV itu, apa itu juga ulahnya? Bukannya nuduh, tapi tadi lihat di TV, baju yang dipakai korban sama dengan perempuan yang Farah lihat di rumah Tony. Ucap Farah. Abah mengembuskan nafas beratnya itu, mengangguk pelan. Farah membekap mulutnya sendiri, tak menyangka. Membunuh sebanyak itu, untuk apa? Tentu saja untuk memuaskan iblis yang ada di tubuhnya. Farah menganga, mendengarnya merasa sangat ngeri. Kita laporkan aja bah, bahaya, Masul dan Luna. Farah kini mengkhawatirkan mereka berdua. Gak ada bukti Farah, juga gak semudah itu menangkap Tony. Lihat dong, pernyataan korban selamat pun gak bisa membuat Tony tertangkap, apalagi kita. Farah berpikir sejenak, memang betul juga menurut Abah. Abah malah khawatir sama kamu Farah, takut Tony malah ngincer kamu. Ya Allah Abah, amit-amit, jangan sampai. Farah ketakutan mendengar Abah mengatakannya. Terlihat Abah mengeluarkan sesuatu dari saku pakaiannya dan memberikan benda tersebut pada Farah. Ini Abah berikan untuk berjaga-jaga, siapa tahu Tony datangi kamu. Gunakan dengan bijak ya.
Benda berbentuk belati namun ukurannya sangat kecil, seperti souvenir saja. Farah tak mengerti benda semacam itu diberikan padanya. Ini apa, Bah? Benda itu sangat penting. Benda itu bisa mengalahkan kekuatan gaib yang dimiliki Tony. Bukan berpikiran buruk, tapi apa khawatir saja sama kamu. Ucap apa menjelaskan. Farah pun mengerti dan menyimpannya. Mas, makasih untuk yang kemarin, dan Luna minta maaf tentang kata-kata Luna soal membatalkan pernikahan itu. Ucap Luna yang masih merasa tak enak dengan Zul. Iya, gak apa-apa. Saya tahu kemarin pikiran kamu cuma lagi shock aja. Saya gak ambil hati kok. Tony yang kesal karena kini tempat pembuangan mayat para korbannya telah diketahui orang. Bukan hanya beberapa orang, tapi seluruh Indonesia, karena berita tersebut kini tengah trending di berbagai media. Melalui dari TV, YouTube, dan lainnya. Ia berniat untuk tak melakukan pembunuhan dulu untuk saat ini demi kebaikannya. Ia sangat stres akan hal itu, ditambah lagi mengingat pernikahan Luna yang akan segera digelar. Ia membanting gelas yang ada di meja, seolah mengeluarkan amarahnya yang tak kunjung mereda. Pikirannya kini tertuju pada sosok Farah. Senyumnya yang licik terlihat kembali. Entah apa rencananya kali ini. Zul, ayo keluar, nanti telat. Kamu dandel segitu lamanya. Panggil Umi di balik pintu sembari membukanya perlahan. Iya Umi, sabar sebentar. Zul sedang mempersiapkan hati. Masya Allah, anak Umi ganteng begini. Umi yang terpana akan Zul yang tersenyum padanya sembari memegangi kedua bahunya itu. Ujian yang diberikan Umi membuat Zul sangat malu. Terima kasih Umi. Ya Allah, gak nyangka ya sekarang kamu benar-benar mau menikah. Zul merasa malu akan godaan Umi yang tak henti membuat Zul salah tingkah. Ia pun cepat-cepat menarik tangan Umi keluar kamar. Semua orang berkumpul di teras, tak hanya Abah, tapi semua sanak saudara juga ikut serta akan menyaksikan Zulham mengucapkan janji suci. Luna, ayahnya yang sudah memakai setelan jas hitam masuk. Ia memandang putrinya yang sudah cantik, dihias khas pengantin pada umumnya. Gugup ya? Tanya Pak Heru yang dijawab dengan anggukan. Wajar, papa juga dulu pas nikah sama mamamu gini, apalagi mamamu. Luna menghela nafas, berusaha mengatur debarannya yang kian menderu itu. Luna, saat Zulham sudah mengucap ijab kabul, kamu nanti sudah bukan lagi tanggung jawab mama dan papa. Sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Zulham. Maka dari itu bahagialah, cuma itu harapan papa dan mama. Sebelum ijab kabul dilaksanakan, Luna dipinta untuk keluar dari kamar dan duduk di samping Zulham. Dengan hati yang masih berdebar, Luna keluar dibantu Puyani perlahan. Semua mata tertuju pada ratu sehari itu. Rasa kagum dari para tamu dan keluarga diungkapkan melihat keanggunan dan kecantikan Luna yang terpancar, membuat seluruh isi ruangan riuh, apalagi Zulham. Ia sempat tak berkedip memandang calon istrinya itu, sampai Luna duduk di sampingnya. Singkat cerita, ijab kabul telah dilaksanakan. Acara resepsi telah usai semenjak pukul 5 sore, karena acara digelar dengan sederhana tanpa hiburan malam. Saat semua para lelaki di rumah berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat, di luar Tony sudah siap melancarkan aksinya itu. Ia tersenyum ketika semua pergi meninggalkan rumah Luna. Kesempatan baginya, begitu pikirnya. Gak bisa masuk, sekarang pun rumah ini pakai pelindung juga. Tony kesal seketika, padahal waktunya mepet. Farah, batinnya, ia menghubungi Farah, namun panggilannya malah dimatikan. Dengan kesal, Tony berusaha memutar otak. Matanya kini tertuju pada Umi Zulham yang entah sedang apa di depan gerbang. Farah mengetuk pintu kamar Luna dan disambut dengan hangat. Farah, ada apa? Enggak apa-apa, cuma mau ngucapin selamat aja. Langsung sama kamu. Tadi mau masuk ternyata Masul masih di sini. Ucap Farah seraya menyodorkan hadiah pernikahan pada Luna. Apa ini, Farah? Bukan apa-apa, ini cuma hadiah kecil untuk pernikahan kamu. Ucapnya.
Luna pun berterima kasih dan meletakkan kadonya bersama kado lain yang masih belum dibuka. Pesan masuk pada ponsel Farah. Ia tertegun. Ternyata foto Umi sedang berada dalam mobil Tony. Bawa Luna keluar. Mau dalam keadaan sadar atau tidak, pokoknya harus sekarang. Atau Umi kamu yang aku bawa. Ancam Tony dalam pesan. Jangan coba-coba memberitahu siapapun, atau nyawa Umi kamu melayang. Farah sangat gelisah, sementara Luna yang tak menyadarinya kini sedang memainkan ponsel di tangannya. Luna yang sedang asik bermain ponsel, ia tak menyadari Farah di belakangnya sudah memegang benda pajangan dinding, tengah bersiap untuk menyerang Luna. Kemudian secepatnya ia hantamkan benda itu pada bagian kepala Luna. Ada darah mengucur setelah sesaat Luna pingsan, tergeletak di lantai. Ia paksakan melakukan ini demi keselamatan Umi. Maafkan, aku Luna. Farah menangis sambil berusaha membawa Luna yang tak sadar itu lewat jendela samping kamar. Bersusah payah ia memapah, menggendong, bahkan menyeret Luna keluar lewat gerbang samping. Meski rumah masih ramai, tapi di luar sudah sepi. Sampai pada akhirnya ia berhasil membawa Luna ke hadapan Tony yang tersenyum sumringah. Mana Umiku? Sergap Farah sembari membuka pintu mobil. Ia melihat Umi sedang duduk di dalam mobil. Matanya terbuka, namun sepertinya tidak dalam keadaan sadar. Tony dengan kasar menarik Umi keluar dari mobil, sementara Luna kini dibopong dan dibawa oleh Tony. Kendaraan yang dibawa Tony melesat cepat dan sudah tak terlihat lagi. Umi, tolong sadar Umi, Farah mohon. Ada apa ini Farah? Uyani datang setelah mendengar tangisan Farah dari luar. Farah tak bisa menceritakan kebenarannya. Ia hanya membisu. Umi dipapa oleh Bu Yani masuk ke dalam. Hingga tak lama Pak Heru, Kiai Bahri dan Zul kembali pulang setelah melaksanakan sholat berjamaah bersama di masjid. Kenapa Umi Farah? Tanya Zul cemas melihat keadaan Umi yang sedang ditangisi Farah. Matanya terbuka, namun jiwanya seolah tak sedang berada dalam raganya. Abah mendekati Umi kemudian diusap pucuk kepalanya yang menggunakan hijab itu. Dengan ajaib Umi langsung tersadar. Farah memeluk Umi erat. Tadi ia sangat takut terjadi apa-apa pada Umi. Umi sendiri hanya kebingungan. Mas, maafkan Farah. Tangisnya kini menjadi. Luna mas. Zul cepat-cepat membuka pintu kamar, tak mendapati sosok Luna. Hanya bercak darah di lantai yang terlihat. Perasaan Zul seketika merasa tak enak. Kemana Luna Farah? Katakan. Zulham emosi membuat suasana tegang. Tak ada yang berani menengahi kakak beradik itu. Tak kuasa Farah untuk berbohong. Ia mengatakan semuanya tanpa terlewat. Pak Heru dan Bu Yani sangat syok hingga hampir tak sadarkan diri mengetahui kini Luna di bawah Tony. Zul sangat menyayangkan perbuatan Farah yang tega itu. Ia sangat marah, sementara Umi hanya menangis, merasa itu adalah kesalahannya. Zulham kini benar-benar marah akan perbuatan Farah yang keterlaluan. Hingga sampai Zul yang biasa berbicara halus padanya, kini malah sebaliknya. Tentu Farah tak terima, Zulham terus-menerus membentak padanya. Ia juga melakukan semua itu, punya alasan tersendiri. Ya mau gimana mas? Aku gak mau Umi celaka karena si Tony itu. Farah membela diri, tak mau terus disalahkan. Ya nggak gitu juga Farah, kan bisa dirundingkan dulu sama keluarga. Kamu main ngambil keputusan sendiri. Sekarang malah Luna kan yang dibawa Tony. Jadi mas mau jika Umi yang celaka? Pertanyaan Farah itu membuat Zul membisu. Ia melirik Umi yang menangis melihat pertengkaran itu. Ada rasa sesak di dadanya. Bertanya sendiri, apakah Umi kini sakit hati padanya? Karena terlihat lebih mementingkan Luna dibandingkan Uminya sendiri. Umi juga sangat menyesalkan perkara yang menimpa menantunya itu, yang dianggap adalah kesalahannya. Sudahlah, kalian ribut gak ada gunanya. Apa berusaha menengahi? Lebih baik cepat susul Luna sekarang. Sambung Abah bergegas mengganti sarungnya cepat-cepat, begitupun Zulham. Farah ikut mas. Gak usah, masuk sana, tunggu aja di situ.
Aku tahu rumahnya, Mas, dan juga aku menyesali perbuatanku, Mas. Pokoknya aku mau ikut. Farah terkekeh dan masuk ke dalam kendaraan Zulham tanpa menggubris larangan Zul. Sementara Zul pun tak bisa menolak. Memang hanya Farah yang tahu betul keberadaan rumah Tony. Luna masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Darah pada bagian kepalanya masih saja keluar, meski hanya sedikit. Si Farah memang gak becus. Kapan aku nyuruh dia menganiaya Luna? Tony marah akan Farah. Dia cepat-cepat mengambil kotak P3K yang terletak di lemari kecil di pojokan. Dengan hati-hati ia membalut luka di kepala Luna. Luna masih saja tak sadarkan diri. Tony mengamati Luna yang tampak cantik malam itu. Dengan pakaian gaun malam yang begitu membuatnya bergairah, ia tak bisa menunggu hingga Luna sadar. Ia mulai membelai wajah Luna yang masih memejamkan mata. Terlihat tubuh molek Luna yang hanya dibalut baju tidur yang membentuk sempurna tiap lekukan begitu indahnya. Makin menambah nafsu Tony tak tertahankan. Kamu pengantinku malam ini, Luna, bukan orang lain, tapi aku yang akan pulih menyentuh keindahanmu, ucap Tony seraya meraba-raba kaki Luna yang begitu putih dan bersih. Tony! Luna spontan mendorong Tony menjauhkan tubuhnya saat Tony sedang asik-asiknya menghirup aroma tubuhnya itu. Luna kembali memasang kancing kardigannya yang sempat dilepas Tony. Ah, akhirnya kamu bangun juga, Luna. Gak asik kalau bercinta, kamunya gak sadar. Apa-apaan kamu, Tony? Luna mencoba menepis tangan Tony yang berusaha menyentuhnya. Dengan kasar Tony menarik selimut yang dipakai Luna dan segera ia memaksa membaringkan tubuh Luna. Luna masih meronta menghindari Tony yang berusaha mencumbunya. Memangnya bisa apa kamu? Sekarang cuma ada kamu di sini. Nggak akan ada yang datang menolongmu. Jangan melawan, nanti malah akan menyakiti diri sendiri. Mas Zulham, tolong Luna, Mas. Luna berteriak memanggil suaminya hingga membuat Tony marah padanya. Apa hebatnya si Zulham itu, hah? Sampai kamu gak bisa melihat sedikit pun perasaan yang ada di hatiku sekarang, Luna. Nafsunya kini berganti amarah saat mendengar nama Zulham yang Luna pikirkan. Aku cuma mencintai Mas Zulham. Kurasa itu sudah cukup membuat kamu mengerti. Tolong hentikan semua ini, Tony. Wajah Luna ditampar keras oleh Tony hingga terasa sakit dan membekas. Luna berusaha bertahan dari siksaan Tony yang terus saja menganiayanya. Luna ditendang, dijambak rambutnya, dipukul tanpa ampun. Setan kini telah menguasai tubuhnya, membuat ia tak punya rasa belas kasihan. Seketika pintu kamar didobrak. Tony ditarik dan ditinju beberapa kali mendarat di wajahnya. Zulham akhirnya tiba dengan disusul Farah di belakangnya. Sesaat setelah menerima pukulan Zulham, Tony pun tersungkur, darah keluar dari hidungnya. Zulham tak lagi mengurus Tony. Tatapannya kini tertuju pada Luna yang tergeletak di lantai dengan penuh luka memar di tubuhnya. Luna, maafkan Mas, sangat terlambat. Ayo sayang, bangun. Bisa dengarkan? Zul yang panik, matanya memerah, rasa dingin, meneteskan air mata. Tak sanggup melihat kondisi istrinya sangat lemah tak berdaya dengan dipenuhi banyak luka. Tony bangkit, berusaha memainkan jarinya ke arah Zulham. Luna kembali tergeletak di lantai ketika tubuh Zulham dibanting oleh kekuatan yang dimiliki Tony. Zul terseok berusaha bangun, namun kini Tony ada di hadapannya. Matanya bersinar merah dan kuku memanjang tiba-tiba. Zul hanya terdiam melihat perubahan fisik mulai terlihat pada Tony. Tony pun sudah bersiap menancapkan kuku-kuku panjangnya pada tubuh Zulham. Farah melihat Tony dengan bersiap untuk menancapkan kukunya yang memanjang ke arah tubuh Zulham. Dengan sikap ia menghalanginya. Tak rela jika Zulham harus celaka, maka dari itu Farah mengorbankan dirinya sendiri untuk Zulham. Bagaimanapun ia tak bisa menyangkal bahwa dalam hatinya masih menyimpan rasa cinta yang begitu besar. Farah! Zul yang berusaha menggoyangkan tubuh Farah di pangkuannya. Farah! Luna yang tergeletak tak berdaya menitikkan air mata, menyaksikan Farah kini yang bersimpah darah di hadapannya.
Darah segar mengalir dari leher gadis berhijab itu. Ia tak sanggup bicara sebab menahan sakit. Sementara Tony, entah kenapa tiba-tiba ia menglinjang tak jelas. Ia tersungkur, tubuhnya mengeluarkan asap. Kurang ajar, Pak tua itu yang melakukan ini. Suara Nyai Ambar menggelegar, kesakitan. Tubuh Tony kini terasa sangat panas, bagaikan mandi dalam api. Tak tahan, ia hanya berteriak-teriak sendiri. Tubuh Tony kini memancarkan cahaya merah. Ia terpingkal-pingkal di lantai sembari berteriak. Namun Zulham hanya melihat pemandangan itu, tak berani mendekat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Pikirannya kini hanya tertuju pada Luna dan Farah. Melihat kedua gadis yang disayanginya tak berdaya, hati Zulham dilanda kecemasan. Semakin lama cahaya merah yang muncul pada tubuh Tony pun kian memancar membara. Kini Tony setengah sadar dengan keadaan yang tak bisa dijelaskan. Lama-kelamaan cahaya itu seperti ingin keluar dari tubuhnya. Perlahan namun benar-benar membuat Tony begitu tersiksa. Sesaat setelah cahaya itu sudah lepas dari raganya, Tony tergeletak tak sadarkan diri. Kuku yang memanjang pun kini terlihat kembali normal. Mas, ucap Farah lirih. Maafkan kesalahan Farah. Sudah Farah, jangan bicara, tahan sebentar ya, pertolongan akan segera tiba. Mas, hiduplah dengan bahagia bersama Luna. Mungkin sekarang adalah akhir dari hidup Farah. Tidak Farah, jangan bicara begitu. Tetap sadarlah sampai pertolongan datang. Mas, Farah sudah nggak kuat. Enggak, jangan begitu Farah, Mas mohon. Tenang Mas, tenang. Tegur Luna berusaha menghampiri Farah meski harus merangkak. Luna, tolong kasih tahu Farah untuk tetap sadar. Zul yang kian panik tangisnya kian menjadi saat Farah sudah tak merespon Zulham. Hanya nafaslah yang terasa makin melemah. Mas, tuntun Farah mengucapkan kalimat syahadat Mas. Luna menyentuh punggung tangan suaminya yang penuh darah itu dengan lembut, disertai isak tangis yang sudah menyadari Farah akan segera berpulang ke sisi Sang Pencipta. Ia berusaha tegar meski hatinya sangat terguncang atas apa yang disaksikannya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Luna ketika menyadari tak ada nafas atau denyut nadi di Farah. Zulham menangisi kepergian Farah. Mulai sekarang ia tak akan pernah lagi bertemu Farah untuk selamanya. Ada rasa sesal di hatinya mengingat kenangan terakhirnya bersama Farah. Bukan kenangan bahagia. Ia malah membuat kesalahan dengan bersikap kasar pada Farah. Sungguh Zul tak menyangka bahwa itu adalah momen terakhirnya bersama Farah. Semoga meninggalnya Farah husnul khotimah, diberikan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Luna terus mendoakannya yang terbaik bagi almarhumah Farah. Dengan tangisannya, ia masih memegangi tangan Farah yang masih terasa hangat. Bagaimana Mas nanti menghadapi Umi dan Abah? Zul masih terisak. Zul memeluk istrinya yang ada di sampingnya kini dan meminta agar Luna tak menyalahkan dirinya atas kematian Farah. Ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin sudah sampai hari ini takdir Farah untuk hidup di dunia. Luna terus menangis di pelukan Zulham sambil terus mengatakan penyesalannya perihal kejadian ini. Kabar meninggalnya Farah sudah sampai di telinga Umi. Tentu Umi sangat syok bak tersambar petir di siang bolong mengetahui Farah telah meninggal dunia. Luna yang masih terus menyalahkan diri kini dirawat intensif di rumah sakit ditemani Bu Yani. Meski seluruh keluarga meyakinkan bahwa ini bukan salahnya, tetap saja ia merasa bersalah. Bu Yani memeluk putrinya sembari ikut menangis. Tony tentu kini sudah ditangani pihak berwajib. Ia dihukum penjara seumur hidup atas tindakan kejahatannya. Keputusan itu keluar setelah rentetan kasus pembunuhan yang ia lakukan terungkap. Tony sendiri yang mengaku bahwa telah membunuh, menganiaya, dan melakukan tindakan pelecehan kepada puluhan gadis dan dibuang di hutan rimba. Sedangkan sosok Nyai Ambar sudah tak lagi berada dalam raga Tony. Tak ada yang tahu ia musnah atau kembali pada alamnya. 3 minggu sudah berlalu semenjak Farah meninggal dunia. Tanah di makamnya masih merah serta bunga yang ditabur pun masih belum layu sebagian.
Kini meskipun belum terbiasa tanpa kehadiran Farah di rumah, keluarga Kiai menjalankan aktivitas seperti biasa dan berusaha untuk bahagia seperti sedia kala saat masih ada Farah di sana. Meskipun terkadang di momen tertentu, jika teringat sosok gadis cantik berhijab itu, kesedihan masih saja menyelimuti. Apalagi Umi yang begitu menyayangi Farah seperti darah dagingnya sendiri. Tapi sudahlah, tak akan hidup kembali meski tiap hari ditangisi. Dan seluruh anggota keluarga memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan bahagia, meski tak ada lagi Farah di kehidupan mereka. Tony yang hidupnya kini tersiksa di balik jeruji sudah seperti orang gila saja. Ia sering berteriak-teriak sendiri dan ketakutan. Menurut petugas yang berjaga, Tony selalu meracau, bahkan ia selalu didatangi para arwah perempuan yang marah. Entah, hanya Tony yang melihatnya. Mungkin saja itu hanya ilusi. Hingga suatu hari petugas yang bertugas mengantar makanan untuk Tony dikejutkan dengan Tony yang sudah tak bernyawa menggantungkan diri. Sontak peristiwa itu menjadi berita trending saat ini. Sementara keluarga korban ada yang senang dan ada juga yang marah karena tak bisa melihat Tony tersiksa lagi di balik jeruji. Luna beserta keluarga yang mengetahui berita ini hanya mendoakan agar Tony diampuni segala dosa-dosanya atas perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Dan cerita selesai sampai di sini. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.